kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi bagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan penuh sukacita untuk kita semua. Salam, sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 27 Agustus 2021, tertulis dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 12. Demikian dikatakan firman Tuhan, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Molo di bibelta di dokma songonon, aidang pola humalaput hamu laho ruar, manang marlojong songon halak nama porus, ai jahubado manguluhon hamu, jala debatani Israel mengiring-iring hamu sian pudi. Sampai demikian firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal tahun biasanya para ahli, bahkan para peramal mulai memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi tentang suatu hal. Apakah kondisi ekonomi, politik suatu bangsa, kondisi cuaca yang tak menentu di suatu wilayah, bahkan mode yang akan digandrungi, walaupun belum tentu apa yang mereka ramalkan menjadi kenyataan. Dalam firman Tuhan hari ini, Yesaya bernubuat bahwa Allah akan memilih Koresi untuk mengeluarkan ketetapan sehingga mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota dari bait suci mereka. Esra pasal 1 ayat 1 dan 2. 150 tahun kemudian Allah menggenapi apa yang dinubuatkan Yesaya dan memakai Koresi untuk melaksanakan tugas penting itu dengan membebaskan Israel dari perhambaan, supaya Allah dapat melaksanakan rencananya. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang Israel tidak perlu buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, karena mereka mendapat izin dan perlindungan Raja. Yang lebih penting, karena Allah berjalan di depan mereka untuk menunjukkan jalan. Saudara-saudaraku, sahabat Tuhan Yesus Kristus, jika manusia hanya berspekulasi mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan, Allah mengetahui masa depan secara pasti, karena Ia Allah yang Maha Tahu. Segala yang terjadi dulu, sekarang, dan yang akan datang, Tuhan itu mengetahuinya. Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Di bawah Tuhan dona masa najolo sadarion dohot tuari marsogot. Ia Yesus Kristus songoni natuari, songoni sadarion laus ido rodi saleleng-leleng na. Heber bindu 10 ayat 8. Untuk itu Tuhan Maha mengetahui bagaimana masa depan kelak nantinya. Di boto Tuhan itu songod dia ngolutta tu ari naneng roon. Seperti sebuah syair lagu yang mengatakan, tak ku tahu kan hari esok
namun langkahku tegap. Bukan surya kuharapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan kuasa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Oleh karena itu, hari-hari sepanjang tahun ini ada dalam tangan Tuhan. Kita tidak pernah takut bila Allah berjalan di depan kita, karena Dia tahu arah dan tujuan yang tepat bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Tidak ada yang luput dari hadapan Tuhan. Dan segala masa depan kita, bila kita selalu percaya, setia, dan bersandar padanya, maka Tuhan akan memberikan masa depan yang indah dan cerah bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel sudah terpecah dan kerajaan utara telah dibuang ke Asyur. Selain kehilangan sebagian besar sukunya, Israel juga terancam kehancuran total karena Yehuda sedang berada di dalam bahaya, ditaklukkan juga oleh Asyur. Keadaan makin sulit karena Tuhan menyatakan nubuat melalui Yesaya bahwa kerajaan selatan, yaitu Yehuda, juga akan dibuang ke bangsa Babel. Apakah Tuhan telah melupakan umat-Nya? Apakah Tuhan telah sedemikian marah? Ratapan 5 ayat 22. Apakah tidak ada pengharapan murka Tuhan reda? Ternyata Tuhan tidak murka untuk selama-lamanya. Mika pasal 7 ayat 18. Dia menyatakan kembali bahwa Israel adalah miliknya dan Yerusalem adalah kota pilihannya. Tuhan mengumpulkan umat-Nya kembali dengan mendeklarasikan bahwa Dia adalah Raja atas Israel. Maka Yesaya mengatakan, alangkah indah kedatangan orang yang membawa berita bahwa Tuhan telah mengampuni umat-Nya. Inilah berita paling indah bagi orang-orang yang rindu kembali kepada Tuhan. Inilah berita paling manis di telinga orang-orang yang sadar betapa Tuhan telah murka. Tuhan masih mau mengampuni. Berita ini pasti terdengar begitu indah bagi orang-orang yang sadar besarnya murka Tuhan jika murkanya itu telah menyala. Tetapi orang-orang yang tidak tahu hal ini akan memandang remeh pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan akan dipermainkan dan dianggap murahan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berbagian di dalam pengampunan itu. Tuhan hanya akan mengampuni orang yang takut akan Dia. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Marilah kita kembali kepada Tuhan dan merendahkan hati secara tulus untuk menerima pengampunan Tuhan, supaya Tuhan berjalan di depan kita, membawa kita kepada masa depan yang lebih baik. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan membawa kita keluar dari keadaan sekarang ini, yaitu karena pandemi COVID-19 yang membuat kehidupan manusia saat ini mengalami kesusahan, penderitaan, dan kedukaan. Kalau kita sadar akan dosa dan keadaan cemar kita, dan orang-orang yang mau memohon belas kasihan Tuhan dan mau menerima pengampunannya, mereka inilah akan melihat berita pengampunan itu sebagai pengharapan terbesar dan masa depan cerah bagi mereka nantinya. Demikianlah juga kita pada saat ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan,
agar kehidupan kita nantinya mendapat pengharapan dan masa depan yang lebih indah dan lebih cerah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih, sembah sujud kami kepadamu ya Tuhan, atas karunia berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kami masih memiliki kasih karunia dari Tuhan, sehingga kami memperoleh kehidupan, kesehatan hingga pada saat ini. Tuhan, kiranyalah mengampuni segala dosa-dosa kami dan berbelas kasihan kepada kami, untuk membawa kami dalam setiap perjalanan hidup kami ini kepada kehidupan yang lebih baik, kepada masa depan yang lebih cerah dan indah. Walaupun pada saat ini banyak pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, karena pandemi COVID-19 ini membuat kehidupan manusia mengalami kesusahan, penderitaan, kedukaan. Tapi kami yakin dan percaya, bila kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami, dengan ketulusan hati kami, mohon pengampunan Tuhan akan dosa-dosa kami, akan kehidupan cemar dalam hidup kami ini. Tuhan akan memulihkan kami, Tuhan akan mengeluarkan kami dari masalah besar ini, dari penderitaan ini, dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kehidupan kami nantinya akan kembali kepada kehidupan yang penuh damai, sejahtera, dan penuh sukacita. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami, anak-anak-Mu ini, untuk selalu setia percaya kepadamu ya Tuhan, karena Tuhanlah Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kami. Amin. Oras, Salum. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang.